Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian. Mengawali pagi ini, saya ingin mengantarkan adik-adik dalam pembahasan kasus. 3 kasus yang telah saya berikan, yaitu kasus kesehatan sekolah, dilanjutkan dengan kasus kesehatan anak dan remaja, dan kasus kesehatan wanita dan pria. Pada slide ini adik-adik sudah melihat uraian atau skenario yang kasus yang telah saya buat. Seorang perawat kesehatan masyarakat mencermati peningkatan jumlah siswa yang tidak hadir karena diare yang meningkat mencapai 20% data tahun lalu. Perawat tersebut menindaklanjuti dengan melakukan observasi lingkungan sekolah yang memperlihatkan tidak adanya informasi pendidikan kesehatan mengenai makanan aman pada papan informasi, kurangnya fasilitas UKS dan cuci tangan, tidak terpenuhinya syarat kantin sehat pada kantin sekolah, makanan kantin dalam kondisi terbuka, penyajian makanan dan pembungkus kertas koran, serta siswa yang tidak mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Perawat kemudian melakukan survei pada siswa sekolah berupa pengetahuan, sikap, serta tindakan tentang keamanan makanan, sarapan pagi, bekal makanan, dan kebiasaan jajan. Hasil survei menunjukkan 55% siswa yang memiliki pengetahuan kurang, siswa yang memiliki sikap yang kurang mendukung mencapai 69% siswa, dan 83% siswa melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori kurang aman. 65% siswa jarang sarapan pagi, hanya 20% siswa yang membawa bekal makanan ke sekolah, dan 72% membawa uang saku lebih dari 5.000 per hari. Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru PJ UKS, pelaksanaan screening jajanan tidak efektif, belum terpenuhinya syarat kantin sekolah sehat, dan belum adanya kebijakan dan peraturan tentang jajanan anak. Beberapa orang tua siswa mengatakan bahwa kesibukan membuat orang tua tidak sempat menyediakan bekal. Siswa menceritakan kondisi jajanan kantin sekolah yang makanannya terbuka, kantin yang kotor, dan penjual yang tidak bersih, serta merokok. Adik-adik sekalian, pada saat kita akan membuat nursing care plan atau melakukan setiap langkah dari asuhan keperawatan, kita harus pastikan bahwa kita memahami aspek-aspek pengkajian, walaupun memang banyak sekali format yang bisa kita gunakan untuk pengkajian di komunitas, namun kita bisa menentukan yang mana yang akan kita pilih sebagai patokan kita dalam melakukan pengkajian. Selain itu, hal-hal yang menjadi pertimbangan kita juga dalam menetapkan format yang mana atau poin apa saja yang ingin kita kaji dalam satu kelompok masyarakat atau setting adalah masalah kesehatan apa yang sering muncul di setting tersebut atau di kelompok masyarakat tersebut. Olehnya itu, termasuk diagnosa keperawatan apa yang kemungkinan muncul. Olehnya itu, selain wawasan tentang berbagai format pengkajian dan item-item pengkajian yang ada, maka kita perlu juga memahami persis. Ya, kalau perlu bisa menghafal semua diagnosa-diagnosa yang ada dalam Nanda jika kita menggunakan patokan Nanda sebagai pengangkatan diagnosa. Demikian pula INCP jika kita ingin menarik diagnosa dari klasifikasi diagnosa INCP.
dan juga mungkin patokan diagnosa lainnya. Selain itu, selain diagnosa, sebelum melangkah ke NOC, bahwa di diagnosa itu kan ada batasan karakteristik ataupun ada faktor resiko, ada at risk population yang mana dari situ juga kita bisa mengambil poin-poin yang menjadi pokok-pokok tuntutan data dari penegakan diagnosa yang kita jadikan patokan dalam melakukan pengkajian. Setelah diagnosa ada yang namanya NOC, kita harus punya wawasan NOC. Dalam setiap domain yang ada itu kita harus pastikan capaian yang akan kita capai pada saat membuat nursing care plan itu apa saja. Dengan memahami domain-domain yang ada, itu klaster-klaster yang ada dalam NOC berbentuk domain itu juga bisa membuat kita memikirkan data apa yang harus ada sehingga NOC yang seperti ini bisa kita angkat. Demikian juga di NIC. Jadi kita perlu memahami persis dan kalau perlu menginternalisasi semua domain-domain yang ada di NOC maupun NIC yang akan kita jadikan sebagai patokan dalam membuat outcome dan juga intervensi. Baik adik-adik sekalian, sebelum masuk ke kasus, mungkin tadi yang saya jelaskan terkait format pengkajian perlu saya tampilkan dahulu. Di sini misalnya di sini misalnya assessment atau format pengkajian yang lazim kita gunakan di profesi, ya. Pendataan daerah binaan yang berdasarkan Kemenkes. Tapi ini format yang lama, cuma memang masih bisa relevan sih kalau misalnya di instansi kita nanti tempat kita bertugas ketika kita menjadi perawat masih menggunakan ini. Di sini kita bisa lihat ada beberapa poin yang bisa kita pakai untuk pengkajian dari agregat-agregat atau kelompok-kelompok yang menjadi pembahasan kita. Saya tidak tahu persis apakah ini sudah pernah diberikan oleh Nasir atau belum. Ini cuma namanya format ya. Sekali lagi, saya selalu sampaikan ke mahasiswa, saya berharap kita semua tidak terikat dengan format apapun. Yang paling penting adalah konten, isi atau esensi dari pengkajian itu kita betul-betul pahami. Menggunakan format apapun, selama itu bisa mewakilkan atau mengerucutkan data sehingga kita bisa mengangkat diagnosa, boleh digunakan. Misalnya ini di sini ada langsung identitas anggota keluarga, langsung masuk ke lingkungan fisik, sumber airnya gimana, ya, pembuangan tinjanya gimana, ekonominya bagaimana, pelayanan kesehatannya, kesehatan bayi dan balitanya. Jadi ini langsung masuk ke kesehatan anak. Ya, aspek imunisasi, imunisasi juga bisa masuk ke kesehatan sekolah. Ibu menyusui,
masalah kehamilan, warga berencana, ini masuk di kesehatan wanita. Ini juga ada masalah remaja dan masalah lansia. Secara umum ini bisa digunakan untuk semua agregat. Ya. Kemudian ada yang merokok, ini kan bisa mengerucut kepada diagnosa seperti perilaku kesehatan cenderung beresiko. Ada juga format yang lain, misalnya format Prokesga yang dipunyai oleh Kemenkes juga. Ini seperti ini. Ada juga lingkungan sarana air bersih, ya. Kemudian ada juga gangguan jiwa. Kemudian juga ada keterangan anggota keluarganya masing-masing terkait ke masalah kesehatannya. Ini juga bisa digunakan sebagai format yang bisa kita ambil sebagai data dalam mengkaji. Nah, di sini langsung ke gangguan kesehatan, terus juga ada umur-umur dan seterusnya. Oke, ini yang mungkin ini sudah pernah dijelaskan sama Nas Tiar, Ellender ya. Untuk community assessment atau pengkajian komunitas yang menggunakan komunitas, yang menjadikan segmen komunitas sebagai partner. Ada beberapa item ya, lingkungan fisik, kemudian masalah pendidikan, ada transportasi dan keselamatan, ada politik dan pemerintahan, kemudian ada kesehatan, layanan kesehatan dan layanan sosial, komunikasi, dan juga ekonomi serta rekreasi. Untuk yang seperti ini, beberapa orang memodifikasinya agar bisa mendapatkan permasalahan yang komprehensif menjadi seperti ini. Misalnya inti komunitasnya apa, sejarahnya bagaimana, demografinya seperti apa, suku yang mayoritas, kemudian kondisi spiritualnya seperti apa. Ya, ini yang subintinya yang tadi lingkungan fisik ya. Jadi sekali lagi bahwa poin-poin ini menjadi pemerhatian kita, tapi yang namanya format itu hanya membantu kita. Dia sifatnya tools atau instrumen yang membantu kita. Tentu saja kembali ke kompetensi kita bagaimana mengkaji, ya, mengkaji daerah dengan kemudian bisa menentukan masalah kesehatan yang sangat penting untuk menjadi pemerhatian bersama. Baik, tadi ini sudah saya singgung tentang masalah format-format pengkajian. Selanjutnya saya antar adik-adik sekalian untuk memahami Nanda. Ya. Bahwa di Nanda itu ada sekian domain ya. Sebagai contoh, sini ada domain 7 dengan kelas-kelasnya. Di sini ada definisinya untuk menspesifikkan diagnosa itu apa, terjemahannya. Kemudian ada batasan karakteristik. Jadi kalau dari sini kita bisa mengambil sebenarnya ya. Misalnya ada kecemasan, ada ketakutan, ada frustrasi, dan seterusnya. Ini bisa menjadi data yang item data dalam pengkajian kita. Apakah keluarga tersebut mengalami frustrasi untuk kemudian bisa ditegakkan diagnosanya, termasuk related factor-nya. Ya, di sini misalnya pemisahan anak dan orang tua, atau pada at-risk population-nya. Misalnya di sini home care of a child with special need.
ada anak yang memiliki kebutuhan khusus yang dirawat di rumah. Jadi kalau kita menguasai domain-domain ini, kita bisa kemudian menspesifikkan, misalnya untuk domain 1, ya, untuk domain 1 ini, kira-kira kesehatan sekolah itu bisa masuk di permasalahan yang lama. Permasalahan yang mana? Defisiensi kesehatan komunitas kah? Atau respond behavior kah? Atau ineffective health maintenance kah? Atau ineffective health management? Sampai ineffective protection. Dari situ kemudian kalau kita berpikir, oh kayaknya defisiensi kesehatan komunitas pada lingkungan sekolah misalnya, ya, kita harus memastikan batasan karakteristik yang ada. Misalnya ini, ya, batasan karakteristik yang harus ada di sini, misalnya ada masalah kesehatan yang dialami oleh grup. Maka ketika kita ingin mengumpulkan data, kita masukkan item masalah kesehatan yang timbul saat ini apa. Kemudian berikutnya program yang tidak adanya program untuk mengeliminasi masalah kesehatan itu juga. Jadi item pertanyaan kita di dalam survei atau di dalam wawancara kita harus bertanya apakah ada atau tidak ada program yang bisa mengeliminasi masalah kesehatan. Di sini juga ada apakah tidak ada program untuk meningkatkan kesejahteraan. Apakah tidak ada program untuk mencegah masalah kesehatan. Atau mungkin kalau untuk yang sifatnya survei kita tuliskan misalnya item pernyataannya program untuk spesifik masalah kesehatan, misalnya program kantin sehat. Di situ kita kasih pilihan ada atau tidak ada. Jika ada, tuliskan. Seperti itu. Jadi kita spesifikkan untuk program-programnya ketika kita masuk ke lingkungan kesehatan sekolah, maka kita spesifikkan program yang harus ada itu apa, ya. Misalnya kayak tadi edukasi melalui papan pengumuman tentang makanan sehat. Jadi di survei kita atau di wawancara kita atau di focus discussion group kita sertakan tadi data-data yang ada dalam defining karakteristik ini atau batasan karakteristik ini. Seperti itu. Kalau kita masuk di kesehatan anak dan remaja misalnya, kita bisa spesifikkan masalah program ini ke, misalnya apakah ada program untuk sex education, atau apakah ada program terkait game online, ya. Apakah ada program terkait keamanan di taman bermain misalnya. Apakah ada program atau tersedia fasilitas olahraga bagi remaja dan seterusnya. Apakah ada program untuk mengawasi anak dan remaja yang kemungkinan terkena atau yang kemungkinan mengambil atau mengkonsumsi nafza dan rokok, seperti itu. Jadi kita spesifikkan. Untuk health problem misalnya di kesehatan anak yang kayak tadi, apakah ada free sex, ya? Apakah ada kehamilan di luar nikah misalnya? Kalau di kesehatan wanita dan pria, apakah ada masalah kesehatan seperti hipertensi, stroke, atau misalnya yang terkait ibu hamil, apakah ada angka kematian ibu melahirkan?
atau apakah ada kehamilan bermasalah dan seterusnya. Jadi seperti itu, dengan menguasai batasan karakteristik, kemudian faktor-faktor yang berhubungan, juga at-risk population-nya, itu bisa memberikan kita wawasan untuk menentukan item mana yang seharusnya saya masukkan dalam pengkajian, ya, untuk melengkapi dari format-format pengkajian yang kita punya. Nah, selain itu juga tadi saya singgung tentang masalah NOC, NIC. Jadi wawasan kita tentang diagnosa Nanda, kemudian NOC, NIC ini berlaku untuk semua setting, ya. Yang disebut setting itu adalah kesehatan sekolah, jadi karena tempatnya di sekolah. Setting yang lain misalnya kesehatan kerja di perusahaan atau di tempat kerja, kalau kayak perawat settingnya tempat kerjanya adalah puskesmas dan rumah sakit. Setting yang lain misalnya tempat kerja yang lain misalnya seperti safety-nya pramugari dan pilot, ya. Kemudian ya safety dan kesehatannya tentunya. Kalau seperti di laut misalnya, ya safety dan kesehatannya di kapal dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan kelompok tadi, kelompok usia anak dan remaja, kelompok wanita dan pria, dewasa, dan kelompok lansia. Saya lanjut untuk memberikan pemahaman tentang NOC, ya. Ini yang saya sebut tadi terkait domain-domain. Bahwa dalam merumuskan capaian yang ingin kita capai dalam nursing care kita, atau merumuskan objektif atau tujuan, seharusnya kita juga paham bahwa tujuan-tujuan itu untuk saat ini, kalau kita berlandaskan pada NOC untuk menegakkan atau memutuskan untuk mengambil indikatornya di NOC, kita harus paham ada domain functional health, ya, kesehatan fungsional yang meliputi energi maintenance, growth and development, mobility, dan self-care. Jadi ketika kita mengakses setting seperti sekolah, ataupun setting seperti di perusahaan, di pesawat terbang, atau di kapal, atau kita sedang mengakses populasi di anak dan remaja, atau di wanita dan pria dewasa, atau di lansia, maka kita juga harus punya wawasan, ya, terkait outcome yang ingin kita capai, yang kita mau capai di setting maupun kelompok-kelompok tersebut. Untuk health functionalnya apa, ya? Apakah melibatkan energi maintenance, atau pertumbuhan dan perkembangan, atau masalah mobilitasnya, atau perawatan dirinya. Itu baru kesehatan fungsi, ya. Kemudian kita masuk di domain yang berikutnya, ada kesehatan fisiologis. Berarti ini menyangkut kardiopulmonari, ya, masalah eliminasi, masalah fluid and electrolyte. Jadi ini juga harus menjadi wawasan dan juga target kita. Kalau misalnya kayak tadi, populasi atau kelompok wanita dan pria yang banyak mengalami hipertensi, kemungkinan besar outcome kita akan terkait dengan kardiopulmonari tadi. Seperti itu. Masuk kepada psikososial, ya. Social interaction misalnya. Jadi ketika kita bicara tentang setting kesehatan sekolah ataupun kelompok-kelompok anak hingga lansia, kita juga harus punya wawasan. Ketika ada
permasalahan psikososial, sesungguhnya ada indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh NOC tadi, klasifikasi tadi, ya NOC tadi. Di antaranya yang persoalan well-being, ya, kemudian adaptasi, kontrol, dan interaksi. Jadi dalam proses melakukan pengkajian, ini juga mestinya menjadi pertimbangan kita, ya, ketika kita punya wawasan misalnya yang kayak kardiopulmonari tadi, bahwa di kelompok wanita dan pria itu banyak yang mengalami masalah hipertensi, kita bisa masuk kepada level yang tadi kardiopulmonari itu kira-kira apa saja sih isinya, ya. Misalnya ini ya, dalam kardiopulmonari ada ini blood koagulasi dan seterusnya di sini. Ya, mungkin kalau untuk kesehatan komunitas palingan kita hanya akan untuk saat ini ya, palingan kita hanya akan bicara tentang cardiopulmonary statusnya atau circulation statusnya atau respiratory statusnya atau tisu perfusionnya, karena yang lain-lain ini biasanya ya lebih mudah diakses dan ditindaki di rumah sakit. Tapi tidak menutup kemungkinan sekali lagi bahwa 10 tahun mendatang ketika home care kita sudah bagus, ya tentang indikator untuk mencapai outcome yang ada di sini terkait masalah kardiopulmonari juga harus menjadi wawasan kita sebagai perawat kesehatan masyarakat. Itu untuk NOC sebagai contoh saja ya. Mungkin penjelasan ini di pembahasan yang hari Selasa tidak saya singgung lagi. Kemudian ke NIC sama ya. Oh iya, saya khawatir tadi tidak sempat saya share ya. Yang NOC atau kalian mungkin tidak sempat lihat. Ini yang tadi saya singgung terkait yang di Nanda, batasan karakteristik, related factor, dan at-risk population yang menjadi pertimbangan dalam pengkajian. Untuk yang NOC, ini yang misalnya tadi cardiopulmonary, yang circulation status, tisu perfusion, status respiratory, yang mana ini merupakan bagian dari domain 2. Ya, jadi kita harus punya wawasan tentang itu. Sekarang kita masuk ke yang NIC. Ya, sama dengan NOC bahwa di NIC juga ada, kita dimudahkan dengan adanya domain-domain yang memberikan wawasan yang cukup luas terkait aspek mana yang bisa kita tindaki sebagai seorang perawat. Di sini ada basic untuk fisiologi yang terkait activity dan exercise. Ya, kalau kita pahami bahwa masalah wanita dan pria, kelompok wanita dan pria dewasa itu ada di lack of exercise, kurangnya latihan, maka kemungkinan besar kita bisa mengambil intervensi-intervensi yang terkait ini, level 2 yang dari physiological basic ini ya. Atau misalnya kelompok penyakit kronis ya. Di situ ada juga masalah rejim dan obat-obatan. Mungkin kita bisa mengambil intervensi yang terkait dengan drug management ya. Jadi NIC ini pemahaman utuh tentang domain yang ada dalam NIC dan juga level-levelnya itu memberikan pemahaman kepada kita semua untuk menentukan atau untuk mengklasterkan hal-hal apa saja
yang menjadi intervensi kita sebagai seorang perawat. Ya, bahwa di keperawatan komunitas itu tidak melulu edukasi. Ada manajemen yang bisa kita handle. Misalnya terkait drug management tadi. Atau juga misalnya ada coping assistance. Ada atau communication enhancement, seterusnya. Ini bisa memberikan wawasan kepada kita pada saat kita ingin melakukan pengkajian sebenarnya. Jadi mengenai drug management ini, pada saat pengkajian kita sudah bisa bertanya kepada kelompok beresiko ya, yang atau kelompok yang memang menderita penyakit kronis. Ya, bagaimana manajemen pengobatannya mereka. Seperti itu. Mungkin hal yang spesifik lainnya kalau di NIC ini juga bisa saya perlihatkan di bagian-bagian akhir dari NIC yang terkait kewenangan perawat kesehatan masyarakat. Ya. Misalnya di sini cuci tangan. Ya, di sini sudah masuk ya nanti. Ya, community health nursing ya. Ya, sini community public health nursing, bahwa yang menjadi beberapa klaster dalam menentukan intervensi di Perkesmas itu diantaranya seperti ini. Ada abuse protection support, bioterrorism preparedness, manajemen kasus, ya, kemudian konsultasi, ya. Ada juga promosi tentang keselamatan dalam berkendara. Ada juga mengajarkan tentang nutrisi pada bayi, yang mengidentifikasi resiko. Ya, ini beberapa yang menjadi kewenangan dari yang mengkhusus kepada Perkesmas. Walaupun yang lainnya juga bisa dilakukan ya, tapi umumnya ini ya. Dan terkait intervensi ini kita bisa melihat di sini di bagian belakang ini ya. Siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan dalam melakukan intervensi-intervensi. Di bagian ya, di sini ya, ini adalah list dari intervensi ya, misalnya di sini ya, shock management volume ya, manajemen shock yang terkait volume cairan ya. Ini educational levelnya, maksudnya yang dia menjadi kewenangannya siapa. Di sini tertulis RN basic. Jadi register nurse yang pendidikannya basic. Yang basic itu bisa D3 ya, bisa sarjana. Tapi kalau kita lihat di sini social marketing, di sini dia RN post basic ya. RN post basic ini maksudnya dia spesialis. Ya. Kalau di luar negeri memang post basic ini dia tidak harus ambil S2 dulu. Kalau di Indonesia dia harus ambil S2 dulu untuk yang diambil spesialisnya lewat institusi pendidikan. Tapi ada juga yang dengan jalur informal ke rumah sakit itu juga ada. Kemudian di sini di bagian kanan juga tertera
time required-nya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan tersebut. Ini juga menjadi pertimbangan kita. Maka ketika kita paham tentang ini, misalnya di sini spiritual growth facilitation, ada intervensi yang bisa kita lakukan terkait spiritual. Maka ketika kita melakukan pengkajian terkait spiritualnya, di situ kita sudah mulai ancang-ancang ketika kita mengidentifikasi sepertinya ini ada masalah spiritual di dalam keluarganya atau di dalam masyarakat sendiri. Maka ketika kita paham persis bahwa ada intervensi yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat terkait spiritual, itu diantaranya spiritual growth facilitation, maka kita sudah mulai mengidentifikasi ya poin-poin apa yang dibutuhkan, data apa yang dibutuhkan untuk kemudian akhirnya nanti kita bisa menentukan diagnosa yang terkait masalah spiritual ini dan melakukan tindakan spesifik misalnya terkait tindakan yang spiritual growth facilitation ini. Mungkin itu masih sedikit menghayal yang masalah spiritual growth facilitation-nya ini ya. Saya ambil contoh saja yang ringan-ringan mungkin yang sering kalian dapatkan di KMB ya. Pada saat kalian mengkaji, misalnya pasien yang shock karena kehilangan darah yang banyak, ya mesti yang langsung ada dalam pikirannya kalian adalah replacement cairan kan, harus dikasih segera cairan infus seperti itu. Maka jadi pada saat kita mengidentifikasi pengkajian, apakah langsung kita kasih cairan infus? Tentu kita harus tahu persis elektrolit apa yang dia butuhkan. Maka asesmen yang harus dilanjutkan adalah identifikasi elektrolit ya, status elektrolitnya seperti apa. Atau misalnya setelah kita cek tekanan darahnya, apalagi tindakan yang dilakukan untuk kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saya harus replace dengan cairan infus. Kita harus replace cairannya dengan cairan infus. Mungkin kita langsung mengidentifikasi berapa jumlah nadinya. Apakah teraba di radial? Apakah tidak teraba lagi sudah tidak teraba di pedal? Apakah hanya tinggal di jugularnya dan seterusnya? Itu yang saya maksud dengan ketika kita melakukan assessment sudah ada dalam bayangan kita bahwa ini intervensi yang harus kita lakukan. Maka untuk bisa melakukan intervensi ini atau menegakkan diagnosa ini, kita harus punya assessment pendukung atau data-data yang mendukung untuk kemudian bisa kita lakukan tindakan-tindakan tersebut. Ya, demikian untuk penjelasan mengenai wawasan yang harus kita miliki sebelum kita masuk kepada kasus. Ya, kita masuk ke kasus yang pertama dan pekerjaan temannya yang ingin kita bahas. Ya. Ini dari kelas RA ya. Untuk yang RA bisa lihat, terutama yang punya kasus sendiri. Nanti sebentar mudah-mudahan ada waktu. Untuk kasus kesehatan sekolah ini kita bahas juga yang dari RB. Ini beberapa saya sudah tambah-tambahkan. Kita mulai dulu dari kasus. Seorang perawat kesehatan masyarakat mencermati peningkatan jumlah siswa yang hadir karena diare. Diare ini kita bisa highlight. Ada kasus diare. Berapa persen? 20%. Kalau sudah ada angka-angka begini, ini berarti sudah angka objektif ya. Datanya berarti data objektif. Apa kualitasnya? Dia meningkat. Data diare ini meningkat 20%. Kemudian
Perawat tersebut menindaklanjuti tidak adanya informasi. Jadi ini ya. Tidak ada informasi pendidikan kesehatan. Ini juga satu data. Kemudian tentang informasi tentang apa? Makanan aman. Ini juga satu data ya. Pada papan informasi. Kemudian kurangnya fasilitas UKS dan cuci tangan. Ini juga masalah. Apalagi tidak terpenuhinya syarat kantin sehat pada kantin sekolah. Ya. Kemudian apalagi? Makanan kantin sekolah dalam kondisi terbuka. Apalagi? Penyajian makanan dengan pembungkus kertas koran. Ya, jadi banyak sekali masalah ya. Selanjutnya siswa tidak mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Selanjutnya perawat melakukan survei pada sekolah berupa pengetahuan. Nah, survei menunjukkan 55% siswa memiliki pengetahuan kurang. Jadi kalau sudah ada persentase begini, ini sudah data objektif ya. Kita lanjut dengan sikap yang kurang mendukung. 69%. Dan 83% tindakan kurang aman. 65% jarang sarapan pagi. 20% makanan ya hanya 20% yang membawa bekal dan 72% membawa uang saku. Nah, kita masuk ke data subjektif yang hasil wawancara. Ini yang data generation yang tempoh hari saya beritahukan ya. Oke. Pelaksanaan screening jajanan tidak efektif. Kemudian belum terpenuhi syarat kantin sekolah sehat. Kemudian belum ada kebijakan dan peraturan jajanan anak. Oke. Kemudian data generation-nya juga ke orang tua sibuk sehingga tidak sempat menyediakan bekal. Dia hanya dikasih uang saja. Siswa ya, jajanan kantin sekolah, makanannya terbuka, kantinnya kotor, penjual tidak bersih dan juga merokok. Jadi ini data-data yang bisa kita highlight untuk kasus ini. Ya. Ini pengkajian yang berdasarkan format ya. Usia kalau disebut sekolah bisa kita tambahkan walaupun memang tetap butuh pengkajian lebih lanjut itu usia berapa persisnya. Kemudian jenis kelamin biasanya sekolah laki-laki dan perempuan. Kemudian ya pendidikannya SD sampai SMA. Memang perlu pengkajian lebih lanjut. Nah, terkait masalah budaya ini sebenarnya di format pengkajian yang sudah saya berikan tadi kan tidak disinggung terkait budaya, baik itu yang Allender maupun format-format yang saya berikan dari Kemenkes. Tapi memang pengkajian budaya itu sendiri penting. Walaupun sebenarnya yang dimaksud dengan pengkajian budaya kalau kita lihat di literatur adalah
Ya, menurut buku Allender, ya, dan sebenarnya ini juga kalau kita lihat kembali pengkajian budaya yang dimaksud di materi psikososial dan budaya dalam keperawatan itu ini, ya, yang dimaksud dengan cultural and religious context itu nih ya. Yang terkait dengan isu-isu terkait keyakinan dan kepercayaannya. Ya. Di sini acupuncture itu dia praktek kesehatan menurut Cina misalnya, atau di sini misalnya culture and religion influence the knowledge, attitude and practice, ya. They think will kill them or make them sick. Jadi apa budaya atau pemahaman agama yang mempengaruhi pengetahuan mereka terkait pengetahuan, sikap, dan perilaku atau praktek-praktek yang terkait dengan masalah kesehatannya. Itu yang dimaksud dengan culture dan religion yang perlu diakses di dalam komunitas atau pada individu. Jadi kalau yang dimaksud dengan di sini culture-nya itu adalah siswa jarang sarapan pagi, ini sebenarnya habitnya atau praktek kesehatannya, bukan culture-nya, ya. Kalau misalnya hanya 20% siswa yang membawa bekal makanan ke sekolah, ini praktek kesehatannya, bukan masalah bukan masalah budayanya. Apalagi kalau kita tindak lanjuti tadi dengan hasil wawancara, siswa jarang sarapan pagi itu karena tidak sempat lah dibuatkan makanan, ya, karena orang tuanya sibuk dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya, memandang aspek budaya dalam pengkajian kita terkait praktek-praktek yang bicara tentang cara mereka memandang tentang sakit. Oke, kita lanjut. Saya tidak masalah dengan format yang dibuat. Yang paling penting adalah bahwa data-data yang spesifik itu mestinya masuk dalam data dalam penangkatan diagnosa. Lingkungan fisik, makanan kantin, penyajian makanan yang dibungkus. Ya, faktor yang banyak di lingkungan. Oke, ini juga bisa. Atau misalnya lingkungan fisiknya untuk sekolah dasar, misalnya sekolahnya tidak ada trailnya, kalau misalnya sekolahnya bertingkat, ya, tidak ada pegangan tangannya, seperti itu. Atau misalnya berada di lokasi yang banyak bebatuan, halamannya banyak bebatuan, dan seterusnya. Atau misalnya gedungnya hampir roboh, ya, itu juga masuk. Atapnya sudah rapuh, ya, atau juga kursinya, ya, banyak yang rusak dan seterusnya. Itu juga masuk dalam pengkajian lingkungan fisik. Ya, layanan kesehatan sosial. Oke, mungkin ini untuk layanan kesehatan sosial bisa ditambahkan. Apakah anak-anak tersebut sudah tercover dengan asuransi kesehatan atau belum? Kemudian, apakah di sekolah ada layanan kesehatan terkait kondisi-kondisi emergensi, ya, atau pertolongan pertama, dan seterusnya. Oke, masuk di masalah kesehatan.
Oke, masalah kesehatan sebenarnya tadi yang diare ya, itu bisa tambahkan. Diare meningkat 20%. Terus apalagi? Cek lagi kasus. Itu saja. Kita masuk ke analisa data. Oke. Ini data objektifnya langsung saja kita tuliskan. Ini bisa kita hapus ya. Jadi kita pakai kalimat yang efektif saja dalam menuliskan di data objektif. Oke, diare meningkat ya 20% data tahun lalu. Oke. Tidak ada informasi. Kemudian tidak terpenuhi syarat kantin sehat. Oke, makanan dulu. Untuk yang tidak terpenuhi syarat kantin sehat ini kita harus pastikan ini berdasarkan asumsi atau berdasarkan data observasi kita. Oke, di sini ternyata observasi dari perawatnya berarti tetap masuk dalam data objektif. Kemudian makanan kantin dalam kondisi terbuka, kita bisa cross check lagi ya. Oke, jadi penyajian makanan dan siswa. Oke, ini masih masuk dalam data objektif karena dia hasil observasi. Oke. Data subjektifnya ini jadi kita saya coba pahamkan lagi ya. Di sini 65% ini masih merupakan hasil surveinya. Jadi penyajian data dalam persen-persen itu biasanya memang dia hasil survei, dan kalau itu hasil survei maka dia masuk dalam data masuk dalam data objektif. Oke, kita lanjut. Ya, hasil wawancara betul di data subjektif. Oke. Kita lanjut ke analisa data. Ya, tidak ada informasi ini terkait program ya, kurang fasilitas. Oke, bisa program, tidak terpenuhi syarat kantin sehat. Oke, bisa dia masalah program, penyajian makanan dengan pembungkus kertas koran ini
Kalau kita kembali ke Nanda, ya. Misalnya ini ya ada masalah kesehatan, berarti harusnya yang tadi 20% diare. Kemudian program-program ya untuk mencegah. Oke, berarti untuk yang tadi bisa masuk juga makanan tertutup dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya resiko hospitalisasi, kemudian pengalaman status fisiologis, ya. Sampai berapa kali kau diulang? Untuk penyajian makanan dengan pembungkus kertas koran ini kita hapus dulu ya. Ini bisa masuk di data yang mungkin praktek kesehatan. Siswa tidak mencuci tangan. Sebelum dan sesudah, untuk kira-kira masuk yang mana? Oh, ini kan bukan program ya, penyajian makanan. Ini juga tidak bisa kita katakan program ya. Siswa yang tidak mencuci tangan sebelum dan setelah makan ini juga tidak bisa kita katakan sebagai masalah pada program. Tidak terpenuhinya syarat kantin. Nah, tidak bisa juga ini kita katakan sebagai programnya. Hasil survei menunjukkan 55. Oke, bisa masalah kesehatan. Di masalah kesehatan ini spesifik ke masalah kesehatan langsung. Kemudian kalau yang ini pelaksanaan screening oke, ya. Screening jajanan tidak efektif ini bisa masuk bahwa programnya tidak ada, ya, atau tidak efektif ya. Kemudian belum terpenuhinya syarat kantin sekolah sehat. Oke, belum adanya kebijakan bisa, dan kesibukan ini tidak bisa masuk. Jadi kita spesifikkan data yang masuk saja di defisiensi kesehatan komunitas berdasarkan batasan karakteristik yang Nanda minta. Di sini jadi sudah ada 2 untuk DO-nya dan 3 untuk DS-nya. Masuk ke ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kita bisa lihat untuk Nandanya. Ya, ineffective health maintenance di sini ada absence ya. Jadi tidak adanya perilaku adaptif terhadap perubahan lingkungan, tidak adanya
perilaku kesehatan, ya, tidak adanya ketertarikan dalam meningkatkan perilaku kesehatan, kemudian tidak mampunya untuk bertanggung jawab dalam memenuhi praktek kesehatan yang dasar, kemudian tidak dipenuhinya, pengetahuan yang tidak cukup terkait masalah kesehatan yang dasar, tidak cukupnya dukungan sosial, dan kurangnya perilaku pencarian layanan kesehatan. Ya, ini kita bisa lihat juga di sini related factor-nya. Ya, coping strategies dan seterusnya. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ya, untuk beberapa data yang ada pada ini, misalnya peningkatan, tentu ini tidak masuk, ya, kurangnya fasilitas yang tidak sedang mencairkan ini. Kurang mendukung sarapan pagi. Menunjukkan 55. Jadi kembali lagi kita lihat tidak adanya ketertarikan perilaku, tidak mampunya bertanggung jawab, ya, kurangnya pengetahuan, kurangnya dukungan sosial. Oke, kita lihat di sini. Kalau beberapa orang tua siswa mengatakan bahwa kesibukan, ini bisa masuk tadi, ya, yang responsibility, tanggung jawab untuk practice basic practice, health practice tadi. Jadi kita masuk ke perilaku kesehatan cenderung beresiko. Perilaku kesehatan cenderung beresiko bisa kita lihat di sini, ya. Is prone health behavior. Failure, gagal untuk mencapai kontrol yang optimal atau pengendalian yang kesadaran akan pengendalian yang optimal, gagal untuk mengambil aksi, ya, untuk mencegah masalah kesehatan yang dibuktikan dengan yang, ya, data-data, bisa dibuktikan dengan data-data masalah, kemudian minimize health status change, ya, perubahan status kesehatan, kemudian tidak diterimanya masalah perubahan status kesehatan, kemudian ada smoking, ada masalah penggunaan
substans atau obat-obatan. Kita bisa lihat di data-data yang ada. Untuk perilaku kesehatan cenderung beresiko, bisa kita lihat di sini gagal-gagalnya tadi ya. Di sini sakitnya. Ya, ini siswa jarang ya boleh ini masuk hanya 20%. Oke. Bisa, ini juga bisa. Beberapa orang tua mengatakan kesibukan. Nah, ini tidak bisa masuk. Jadi kembali lagi selalu harus melihat batasan karakteristiknya ya. Gagal untuk mencapai sense yang kontrol yang ya, yang optimal, kemudian gagal mencegah masalah kesehatan ya, termasuk data diare meningkat itu berarti data yang bisa dimasukkan dalam respond health behavior tadi. Kita bongkar dulu data-data yang ada ya. Ini masuk data dalam defisiensi kesehatan komunitas. Ini juga masuk tidak terpenuhinya syarat kantin sehat, makanan kantin, penyajian ini semua bisa masuk dalam respon behavior tadi. Ini mau ke situ tahu kumpul lagi di situ semua ada. Oke, bisa masuk. Kemudian untuk yang pemeliharaan kesehatan tadi, yang health basic tadi ya, cuci tangan. Oh ini, ternyata sudah ada.
Nah, ini juga. Oke. Oh, salah. Ini tadi yang ada di ini yang harus ada di ketidakefektifan ceritakan beberapa orang tua siswa mengatakan bahwa kesibukan ini health basic atau ini bukan praktek kesehatan ya. Menceritakan kondisi jajanan kantin ya. Oke. Ya, demikian. Untuk diagnosa. Oke. Jadi nanti untuk penentuan diagnosa didiskusikan bersama masyarakat. Sebenarnya ada prioritas yang lain lagi, tapi nanti pembahasan hari Selasa baru saya tampilkan. Oke, kita masuk misalnya. Jadi di sini nanti pasti akan berubah seiring dengan berubahnya data-data yang kita tampilkan. Misalnya yang tadi di sini ada beberapa data yang saya koreksi. Ya. Untuk defisiensi kesehatan komunitas, misalnya di sini tinggal 2 untuk DO dan 3 untuk DS. Maka intervensi kita berdasarkan data yang ada. Kita ambil untuk ada defisiensi kesehatan. Di sini kalau kita lihat yang ditentukan oleh NOC-nya oleh teman kita, status kesehatan komunitas. Ya, ini mesti ada karena ada kasus ya. Kemudian standar kesehatan komunitas, ukuran dan evaluasi kesehatan
sesuaian dengan standar kesehatan, bukti tindakan perlindungan kesehatan. Jadi kan masalah yang ada itu adalah masalah adanya masalah kesehatan, yaitu diare, kemudian tidak tersedianya program. Jadi fokus kita di situ untuk NOC-nya. Kalau di sini oh ini untuk sudah masuk ke pengetahuan. Jadi coba kita buka dulu untuk NOC ya, terkait masalah adanya masalah kesehatan dengan adanya masalah kesehatan dengan udah. Ini jatuh. untuk NOC, kalau kita lihat di sini kan masalahnya ada di adanya masalah kesehatan berupa diare, kemudian dengan masalah tidak tersedianya program. Jadi kita coba masuk di domain 7 yang umumnya bicara tentang masalah kesehatan komunitas. Sambil menunggu domain 7, jadi kita perlu menspesifikkan permasalahannya ya, terutama datanya. Kenapa? Karena itulah data yang harus kita selesaikan. Jadi kalau tidak ada datanya terkait itu, jangan kita ambil lagi sebagai outcome kita. Jadi, pembuatan NOC kita dan pembuatan NIC kita itu berdasarkan data yang ada. Permasalahan yang ada, defisiensi kesehatan komunitas itu adalah timbulnya masalah diare dan juga tidak tersedianya program. Maka kita harus spesifik ke situ. Ya. Oke, kita masuk ke sini di domain 7 ya. Ada indikator beberapa community competence, community health status. Jadi immune status dan sampai dengan violence level. Jadi untuk ini kita bisa ambil community health status. Kita coba cari juga di yang satunya. Ya. Nah, di sini ada ya masalah program tadi ya. Community program effectiveness. Kan tadi masalahnya masalah program ya. Tidak tersedia program. Ya, UKS, screening jajaran kesehatan. Jadi kemungkinan besar kita bisa ambil yang ini dengan yang masalah yang tadi ya, yang health status tadi untuk indikatornya. Kita lanjut ke yang tadi community health status, kita spesifikkan indikatornya. Sudah di Jadi kita cari yang community health status dengan community
program effectiveness. Community Oke, memang harus spesifik permasalahannya ya. Jadi kita buat indikator itu berdasarkan persoalan yang ada. Jadi jangan ambil yang bukan masalah dari data yang kita angkat sebagai data yang ada ketika kita merumuskan ya Mas. Yang tadi kita, karena ini yang duluan kita temukan, ini dulu kita bahas, jadi ya community program effectiveness. Jadi ada program yang tidak berjalan, maka outcome kita misalnya kita pilih program goals consistent with community assessment, atau kita pilih achievable program goals ya, tercapainya goalsnya program, atau konsistensi dengan konsistensi konten ya dari goalsnya. Jadi untuk mencapai NOC yang ada, untuk menentukan NOC yang ada, kita harus spesifikkan permasalahan programnya itu apa ya. Apakah misalnya karena masalah finansial ya atau tidak. Jadi perlu memang pengkajian lebih lanjut untuk kasus yang tadi. Sekarang kita merujuk kepada kasus, dia tidak ini ya, hanya ada keterangan bahwa tidak berjalan dengan maksimal ya. Maka yang bisa kita tentukan misalnya ini achievable program goals, ketercapaian dari tujuan programnya, atau misalnya ini measurement of program goals, terukurnya ya tujuan dari programnya. Kalau kita dapatkan data bahwa ini masalah finansial sehingga tidak berjalan, bisa kita tambahkan indikator ini, financial resources for program, tapi kan tidak ada masalah finansial. Jadi seperti itu dalam menentukan NOC. Atau yang ini, plans for sustaining successful program, ya. Rencana untuk bisa mempertahankan program. Jadi seperti itu kita tentukan, jangan yang tidak ada dalam data. Kita jangan ambil indikator yang tidak ada dalam data. Seperti itu. Demikian juga yang community health status. Oke, kita lihat di sini. Ya. Participation rates in school health program, apakah ada petunjuk terkait ini? Kalau ada di data kita bisa masukkan, tapi kalau tidak ada data partisipasi jangan kita masukkan. Atau misalnya karena kita ada data diare, ya data diare, apa kira-kira di sini datanya? Ini kamu mau balik. Datanya misalnya community health, monitoring of community health standard for health measurement, atau community demographic represented in healthcare planning. Karena memang di sini juga tidak ada angka kecacatan, yang ada cuma 20% diare, ya tidak jelas kecacatannya, ya. Atau bisa kita ambil saja bahwa misalnya karena diare itu sebagai angka kecacatan karena tidak ada mortality, ya. Kita harapkan misalnya untuk morbidity rates-nya dari yang 20% tadi meningkat menjadi turun. Maka
Ya, bisa kita ambil untuk yang masalah diare tadi dengan indikator morbidity rates. Ya, lebih tepatnya untuk data kita dia di morbidity rates. Jadi nanti diukur apakah untuk morbidity ratesnya kita mau tingkatkan menjadi excellent. Ya, dalam hal ini tentu berarti terjadi penurunan, misalnya 0% peningkatan, atau untuk yang good misalnya tinggal 10% apa namanya, untuk yang good misalnya 0% peningkatan, atau mungkin juga yang excellent tidak ada lagi data diare pada tahun itu, seperti itu. Bisa seperti itu nanti. Oke, saya coba tuliskan di sini. Status kesehatan komunitas. Ya, ini kita hapus saja. Ini mobil punya. Ini mobil untuk anak-anak. Kita tambahkan di sini. Morbidity level. Misalnya poor to good. Ya. 0% peningkatan. Dari 20% peningkatan kasus menjadi 0%. Jadi disebutkan ya berapa yang ingin kita capai. Sama seperti misalnya kalau di NOC-nya hipertensi dari 140 turun 130, atau dari 180 turun 160. Jadi disebutkan. Kemudian yang tadi ada tambahan untuk NOC yang berikutnya adalah efektivitas program komunitas ya. Efektivitas program komunitas. Tadi ini kita pilih apa? Untuk efektivitas program komunitas ini, misalnya tadi kita coba ambil di achievable program goals, ya. Achievable program goals.
tujuan program yang dapat dicapai. Dan dari poor ke good. Atau misalnya dari tidak efektif mulai berjalan. Oke, untuk baru kemudian kita spesifikkan NIC-nya. Memang di sini yang agak menjadi rancu ketika kita masuk kepada prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Jadi karena di data kita itu tidak ada data siapa saja yang menderita diare, dan untuk lebih spesifiknya di mana dirawat, itu akhirnya kita untuk di kesehatan sekolah sendiri yang tidak ada tingkat pelayanannya, ya otomatis yang hanya akan ada adalah prevensi primer saja. Ya. Tapi coba seandainya ini juga background-nya adalah kesehatan sekolah yang memang ada layanan kesehatan di dalamnya, ada perawat yang standby, kita bisa masuk langsung kepada prevensi tersier tadi. Okay. Untuk yang status kesehatan komunitas yang tadi, ya kita mau spesifikkan agar morbidity levelnya ini tidak ada peningkatan kasus, maka kita coba cari ya yang sesuai dengan NIC yang bersangkutan. Ya. Kita lihat di domain dulu. NIC apa yang sesuai dengan kasus yang ada. Saya ingatkan kembali, permasalahannya adalah yang pertama ada terdeteksi kasus diare, ya walaupun tidak spesifik, hanya data peningkatan. Kemudian yang berikutnya masalah program. Jadi kita cari domain yang bicara tentang masalah program dan juga masalah peningkatan status tadi. Masalah status kesehatan tadi. Ya. Kita coba dulu domain-domainnya. Lihat dulu domain-domainnya. Domain-domain ya. Ada 7 domain. Domain safety, family, health system, di antara sini misalnya di sini ada masalah child rearing care. Ini kan lebih spesifik ke anak-anak. Cuma persoalannya adalah
Ini bicara tentang raising children di keluarga. Otomatis biasanya memang ketika kita bicara tentang NIC di komunitas, ya apalagi kita bicara tentang prevensi primer, tidak masuk ke prevensi sekunder dan tersier karena perawat tidak ada di sekolah, ya kemungkinan besar kita akan bicara seputar domain 7 saja, yang domain community. Tapi coba kita lihat sedikit. Ya, di sini palingan yang ada adalah patient education, tapi itu pun memang untuk domain, untuk diagnosa yang tadi, defisiensi kesehatan komunitas, persoalan edukasi, ya persoalan edukasi bisa muncul, ya. Di antaranya memang tidak ada papan informasi yang terkait edukasi. Ini bisa mungkin muncul di patient education, ya. Tapi kita coba masuk dulu ke community, ya. Community health promotion-nya tadi. Dan risk management-nya. Kita lihat di sini, ya, untuk community health promotion ada juga health education, karena tadi masalah tidak ada informasi, lebih spesifik saja di health education ini, yang di community. Jangan kita ambil yang di domain yang tadi yang ada patient education-nya. Jadi untuk yang terkait tidak ada program yang tersedia terkait masalah informasi atau edukasi, langsung kita masuk kepada intervensi yang health education ini. Ya, dan bisa juga kita tambahkan dengan program development. Jadi program tadi kan masalahnya selain peningkatan kasus ada masalah program juga. Jadi dua intervensi ini bisa kita masukkan untuk diagnosa yang defisiensi kesehatan komunitas tadi. Coba kita lihat lagi yang di sini, ya, community risk management. Untuk yang health, kalau data yang terkait dengan defisiensi kesehatan komunitas, misalnya tadi ada masalah screening kesehatan, screening di kantin belum maksimal, kita bisa pakai juga yang health screening ini. Jadi saya tekankan kembali bahwa setiap NOC ataupun NIC yang kita tentukan itu berbasis data yang kita punya. Jangan masukkan yang tidak ada datanya. Ya. Papa. Oke, jadi saya coba tambahkan. Untuk yang morbidity level ini kita berharap di sini bukan pendidikan pasien, ya, tapi ada yang health education tadi, domain 7. Level 1. Health education. Kemudian ini kelasnya nanti dicek lagi, ya, kelas berapa. Oke. Ini juga yang level 2. Masalah development program. Kelasnya nanti dicari. Oke.
Ini langsung saja dituliskan intervensinya apa. Aktivitas ya, bukan intervensi. Intervensinya sudah jelas. Mama tai. Oke, demikian untuk intervensi. Jadi nanti ya kita coba lihat dulu tadi yang health education-nya itu seperti apa di NIC-nya ya. Jadi di NIC ini yang ditulis tinggal aktivitas-aktivitasnya ya. Di intervensinya itu sudah yang ada di tadi domain-domain tadi itu. Di kelasnya tadi itu. Oke, health education di sini. Untuk health education kita cek dulu. Nah, ini aktivitasnya tinggal dipilih. Jadi yang disebut dengan intervensinya adalah yang health education itu. Tinggal dipilih aktivitasnya apa saja. Silakan lakukan sendiri yang bersesuaian dengan kasus yang ada. Demikian juga tadi yang program pengembangan program, misalnya program development. Jadi pada prinsipnya yang sudah tertera di kelas-kelas itu ya, itulah intervensi kita. Nama intervensi ya, tinggal dispesifikkan yang mana yang di sini ya. Program development di sini, planning, implementing, and evaluating. Apa yang akan kita lakukan tinggal kita pilih di sini. Sejatinya kalau menurut saya, ketika kita menentukan program development sebagai intervensi kita, idealnya sih kalau resources mendukung, sumber daya mendukung, ini semua kita lakukan. Tapi kan nanti tergantung lagi dengan resources yang ada. Termasuk juga yang tadi health screening ya. Health screening juga misalnya yang tadi untuk yang jajanan ya, untuk data yang jajanan. Untuk yang data jajanan tadi screening di kantin ya, health education ada health screening. Nah, ini bisa kita yang mana yang cocok. Kalau misalnya tadi health screeningnya masalah kantin, maka dia spesifik ke permasalahan kantin, atau juga di sini misalnya obtain health history, risk factors ya, health habit ya, obtain health history as appropriate including description of health habit, risk factors and medication. Jadi
kantin juga bisa masuk di risk factors-nya. Di walaupun di sini health screening-nya lebih spesifik kepada penyakit-penyakit, nanti tinggal disesuaikan saja konteksnya, ini konteksnya komunitas, tepatnya di kesehatan sekolah. Baik, kita lanjut ke yang temannya buat, masuk ke evaluasi ya. NOC, NIC, implementasinya. Penyuluhan kesehatan mengenai perilaku. Ini nanti akan disesuaikan dengan tadi misalnya ada health education, oke, ada penyuluhan. Terus gimana dengan yang screening tadi? Ya, apakah hanya penyuluhan saja bisa cukup untuk implementasinya atau tidak? Terus bagaimana dengan yang development program tadi, yang masalah tidak ada program ya screening jajanan, termasuk menyediakan fasilitas, itu bagaimana? Apakah hanya dengan penyuluhan bisa? Jadi ini kita spesifikkan, misalnya untuk yang masalah tidak ada fasilitas, maka diadvokasi, ya, advokasi untuk penyediaan MCK di sekolah, seperti itu, pengadaan cuci tangan dan seterusnya. Kemudian evaluasi, untuk evaluasi kita, oke, di sini ada mengadakan screening ulang, oke, mengadakan penyuluhan, oke, demonstrasi perilaku, oke, tapi bagaimana dengan yang tadi? Kita kan menetapkan indikator, misalnya morbidity level, ya. Kita akan kembali dalam melakukan evaluasi itu kembali ke NOC kita. Jadi kita kembali lihat morbidity level kita apa, bagaimana, apakah diare sudah tidak ada lagi, ya, untuk sudah excellent capaian NOC-nya atau bagaimana. Termasuk juga kalau yang tadi NOC kita, yang masalah program tadi. Jadi kita akan kembali ke NOC yang sudah kita tetapkan untuk evaluasi. Maka memang untuk mengecek evaluasi di komunitas itu panjang waktunya. Kalau kita tetapkan bahwa dengan health promotion, dengan pengembangan program, dengan screening kesehatan, itu kita harapkan morbidity levelnya bisa menjadi good, ya, kemudian efektivitas programnya bisa menjadi efektif. Memang ini butuh waktu lama, mungkin sekitar 1 tahun dievaluasi lagi bagaimana tingkat kasus diare, bagaimana efektivitas program. Jadi demikian untuk penjelasan hari ini terkait kesehatan sekolah. Pada prinsipnya untuk kesehatan wanita dan pria, termasuk juga kesehatan anak dan remaja juga sama. Ini karena sudah jam 8, ya, saya harus upload segera untuk yang kelas RA, ya, harus segera upload. Jadi nanti dilihat lagi, mudah-mudahan memang cukup waktunya untuk bisa saya masukkan lagi untuk kesehatan anak dan remaja dan juga kesehatan wanita dan pria. Nanti kita diskusi di Telegram saja, kira-kira efektifnya bagaimana, karena memang ternyata saya merekam dari jam 6 sampai jam 8 ini hanya bisa sampai baru 1 kasus, itu pun baru 1 orang yang dibahas kasusnya. Ya demikian, saya kirim dulu untuk bisa jadi pembelajaran untuk kelas RA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.